Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut lagi pembacaan kitab Surah Nabawiyah karangan Syekh siapa ya? Syekh Syaufiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nggak bisa lupa. Karangan Syekh Syaufiur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Kita lanjut di pengantar penerjemah. Dekade belakangan ini menjadi masa pembuktian kebenaran firman Allah yang menjelaskan kejahatan, kebencian dan tindakan orang-orang Yahudi yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan terhadap penduduk Palestina yang muslim di tepi barat jalur Gaza, Hebron, Yerusalem dan dimanapun mereka bercokol. Makar mereka yang terakhir tertuju secara khusus kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran dengan menyebarkan pamflet-pamflet berisi penghinaan. Beralih ke daratan Eropa, dunia barat semenjak zaman pertengahan atau bahkan sebelum itu, muncul sekian banyak buku yang membahas kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari A sampai Z, atau buku-buku tentang Islam yang tentunya tidak lepas dari sosok beliau yang menjadi Nabi Islam dan pemimpin kaum muslimin. Ada yang memuji dan ada yang melecehkan, atau ada yang memuji dan sekaligus melecehkan dengan mengacu pada interpretasi subjektif, karena otak sanubari dan jiwa mereka sama sekali jauh dari sentuhan iman dan akidah yang menjadi cikal bakal pandangan seseorang terhadap Islam dan nabinya. Lalu apa yang mereka cari dengan tulisan-tulisannya yang lebih banyak melecehkan itu? Karena rasanya sosok seorang penulis barat yang berkaliber belum tampil secara utuh jika mereka belum menulis tentang Islam dan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taruhlah di sana ada Pierre Pascal, Innocence III, Raymond Lull, Gagnier, Willem Postel, Francisco Michel Renan, Comte Squall Sprenger, Thomas Carlyle, Dorothy de Casteris, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di dunia Islam sendiri yang menjadi bingkai lukisan Islam yang menjadi abadi, muncul sekian banyak buku-buku sirah, tarikh, ghazwah hingga tobaqat yang hampir tak terhitung jumlahnya. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad ya, dari kurun ke kurun senantiasa ditebari buku-buku baru mengenai topik ini. Alhasil, apapun dan bagaimanapun rona tulisan yang tertuang dalam berbagai buku ini, siapapun yang menulisnya dan dari manapun asalnya, sudah cukup membuktikan bahwa pribadi beliau tak pernah lekang menjadi buah bibir dan sorotan pena serta mata. Lautan pribadi beliau tak pernah kering untuk diarungi dan diselami dari dulu hingga kini dan entah sampai kapanpun, selagi tapak waktu masih terus bergulir dan mengayun. Pembahasan buku ini cukup luas dan mencakup seluruh isi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disajikan dengan sistematika yang apik dan runut. Peristiwa-peristiwa dikupas dengan jeli dan jelas, tidak bertele-tele. Antar peristiwa yang memang berkaitan dihubungkan sedemikian rupa, dan yang tak kalah pentingnya,
penulis berusaha keluar dari perbedaan pendapat yang memang mewarnai buku-buku sirah. Walaupun sebenarnya perbedaan pendapat ini pun masih bisa dimaklumi karena suatu peristiwa bisa disebutkan dalam beberapa riwayat yang berbeda. Sekalipun tidak semua peristiwa yang mengandung perbedaan pendapat dicarikan jalan tengahnya, karena boleh jadi penulis sudah merasa yakin dengan kebenaran yang tertuang di buku ini. Sebagai contoh, mayoritas penulis kisah peperangan menetapkan perang Dzatur Riqa terjadi pada tahun 4 Hijriah. Dalam buku ini ditegaskan pada tahun 7 Hijriah karena Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Hurairah yang ikut serta dalam perang itu masuk Islam setelah perang Khaybar. Sementara perang Khaybar sendiri terjadi pada tahun 7 Hijriah. Begitu pula dengan perang Bani Mustalik yang ditetapkan dalam buku ini pada bulan Sya'ban 6 Hijriah. Sementara Muhammad Al-Ghazali dalam Fiqhus Sirahnya menetapkan pada tahun 5 Hijriah. Yang lebih menunjang kemapanan sistematika buku ini ialah disertakannya sekian banyak sub-sub judul sehingga dapat membantu pembaca untuk menelusuri setiap detailnya. Maka tak heran jika pada saat pertama kali memandang dan seketika itu pula melihat isi buku ini sekalipun secara sekilas, lalu kami langsung tertarik untuk menerjemahkannya. Untuk nama-nama orang, kabilah, suku, tempat, atau istilah-istilah khusus lainnya kami cocokkan dengan kitab-kitab sirah berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab atau Indonesia lainnya, sekedar sebagai komparasi, khususnya Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham hingga Khurasi bisa lebih terjamin. Semoga jerih payah kami ini memberikan andil dalam mewujudkan sabda beliau, "Ballighu anni walau ayat."